Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Oktavia Erawati dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 007. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara. Apa itu hak dan kewajiban warga negara? Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban menurut hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan kewajiban yang harus dijalankan berdampingan. Sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Gampangnya yaitu setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya akan mendapatkan haknya. Apa saja sih contoh hak dan kewajiban warga negara? Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Contoh ini juga memperjelas perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Contoh hak warga negara yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, seperti yang tercantum pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang tercantum pada pasal 28B ayat 1. Contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain seperti yang tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara? Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, membayar pajak, seperti yang tercantum pada pasal 23A UUD 1945. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan.
Ini berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dasar seperti yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945. Pemerintahan telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, menikmati hidup layak seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Yang kelima, menyampaikan pendapat, seperti yang tercantum pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Yang keenam, beragama dan beribadah, seperti yang tercantum pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita bisa memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing karena negara menjaminnya melalui UUD 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Jadi kesimpulannya, kedudukan hak dan kewajiban merupakan landasan utama yang dimiliki oleh setiap warga negara. Keduanya punya peranan penting meski bertolak belakang, namun perbedaan hak dan kewajiban melahirkan keseimbangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.